A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah nih hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke tema hari ini. Ibu-ibu siapa yang mau awet muda angkat tangan. Seneng gak Bu kalau awet muda Bu? Pasti makin disayang sama suami ya Bu ya. Dia bilang, mama gak usah keluar di rumah aja, cie. Hari ini saya mau kasih tema yang luar biasa, yang bikin ibu-ibu gak bisa buang-buang muka. Karena temanya bagus banget, temanya adalah rahasia awet muda. Tuh 2, 3, apa Bu? Siapa yang mau awet muda angkat tangan. Nah sekarang dengerin ya Bu ya. Nih semua jamaah yang di rumah juga dengerin. Ada tausiah dari Ustazah Lulu. Mohon izin nih sebelumnya. Ya. Ustazah Lulu. Tolong dijelaskan kepada kita semua bicara masalah tentang awet muda. Hal-hal apa saja sih yang bisa membuat kita awet muda di dalam Islam? Silakan Ustazah Lulu. Tepuk tangan dong Ustazah Lulu. Terima kasih Kakak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Burung gelatik makan ketumbar, ibu yang cantik-cantik apa kabar? Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ibu tolong tunjuk tangan siapa yang pengen awet muda? Ada? Ibu maaf umurnya berapa tahun? 70 tahun, Masya Allah 50 tahun. Ibu pasti senang kalau dibilang, ibu 50 tahun tapi berasa kayak umur 17 tahun. Ya Allah apa sih rahasianya? Ternyata ada dalam Islam rahasia agar kita awet muda. Nggak usah pakai pedicure, medicure, tekyucure gitu ya. Apalagi di sini pakai aduh segala macam wajahnya. Tapi ternyata ada dalam Islam yang simple, yang kadang tanpa kita sadari. Yang pertama adalah senyum. Coba kita senyum ya Bu ya, hitungan ketiga senyum 1, 2, 3 senyum. Tabasumuka fi wajhi akhika sodako, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ada yang senyum simple, ada juga yang senyum giginya kelihatan, ada yang senyum lebar. Kita termasuk senyum yang apa? Jangan sampai senyum miring sebelah ya Bu ya. Itu merupakan senyum sirik dengki. Bajunya bagus. Saya tahu boleh ngutang itu baju. Senyum, kenapa senyum? Karena ternyata ketika kita senyum hanya membutuhkan 17 otot Bunda. Tapi ketika kita cemberut itu membutuhkan 43 otot. Jadi makanya ketika cemberut lebih mudah terlihat tua, keriput. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau senyum awet muda. Kemudian apalagi? Sholat. Sholat banyak sekali manfaatnya membikin kita sehat lahir, sehat batin. Ketika sholat, sujud, subhanallah, ada saluran yang memang tidak terkena oleh darah, maka di situ adanya oksigen. Hanya ada dalam sholat. Kemudian kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini mengencangkan otot-otot yang ada pada wajah kita. Jadi awet muda. Membaca Al-Quran. Subhanallah, baca Al-Quran bikin awet muda. Kenapa? Allah cinta kepada orang yang membaca Al-Quran. Terutama ketika kita baca Quran, walaupun hanya belajar, tapi mendapat pahala juga. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Subhanallah. Kemudian apa? Qanaah. Menerima ketetapan Allah, kita qanaah. Apa yang Allah berikan kita terima. Yang ada senyum, kita pasrah apa yang Allah berikan kepada kita, maka yang hadir adalah senyum. Jadi awet muda. Kemudian sayangi anak yatim. Jiwa kasih sayang ini membuat kita juga awet muda. Subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan berkah hidup kita. Iya Masya Allah. Sebentar Ustazah Lulu. Jadi ibadah-ibadah ini ternyata banyak banget yang membuat kita awet muda tanpa kita sadar ya. Jadi rugi dong kalau misalnya kita nggak ibadah, kita malah jadi cepat tua ya. Iya makanya harus diperhatikan. Ternyata yang simple senyum, sholat itu banyak manfaatnya. Ini Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustazah Lulu dong. Terima kasih banyak Ustazah Lulu. Ini luar biasa loh. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih dari tadi bingung nih siapa sih bintang tamunya kok agak gede ya katanya. Enggak Bu, itu cuma bayangannya doang.
Alhamdulillah. Siapa bintang tamu kita? Luar biasa cantiknya. Siapa dia? Di sebelah kiri saya ada Signorita Esperanza. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah. Nah, Ustadz Syam, mohon izin boleh kesini sebentar. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Bu, mau tahu nggak Bu cara wudhu yang benar kayak gimana, Bu? Mau tahu ya, jamaah di rumah juga pasti penasaran. Sebenarnya kalau kita bicara masalah wudhu, bagaimana sih kita tata cara wudhu yang baik dan benar beserta praktiknya mungkin ya. Baik. Supaya bisa lebih jelas lagi. Silakan Ustaz Syam, mohon izin waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'iyah. Ya Bu ya. Jadi itu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Jadi kita semua di sini menggunakan mazhab Syafi'iyah. Ini jadi dasarnya dulu nih, Syafi'iyah. Karena ada 4, Bu. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ya. Kenapa di Indonesia pakai Syafi'i? Karena di Indonesia banyak air. Banyak air kita melimpah di Indonesia. Jadi itu yang memudahkan kita untuk berwudu, bersuci di Indonesia ini. Alhamdulillah kita semua tinggal di Indonesia. Baik, bagaimanakah dalilnya wudu di dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, maka basuhlah wajahmu. Nah, yang pertama itu apa? Wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian membasuh tangan sampai dengan siku. Kalau disebut sampai dengan siku berarti sikunya juga kena, ya. Jangan sampai sikunya nggak kena, ya. Jangan juga airnya yang dari siku doang digini ini. Keren. Nggak boleh. Jadi dari atas diambil baru digosok sampai di bawah. Jadi semuanya kena ya Bu ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kemudian membasuh rambut, membasuh kepala. Nah, kemudian yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki. Dan inilah yang dipakai oleh Imam Hanafiyah. Tidak dipakai di Indonesia. Boleh juga dipakai tapi tidak dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak air. Di Indonesia kita menggunakan mazhab Syafi'i. Berapa rukunnya mazhab Syafi'i? Ada 6. Apa itu tambahannya? Niat ya. Niat dan juga telinga dan juga tertib. Ada tertibnya. Niat dulu. Nah, ada niat. Kalau tadi tidak pakai niat, Syafi'i ditambah dengan niat dan juga tertib. Jadi ada 6. Ada niat dan juga tertib. Kemudian mazhab yang lainnya lagi ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dia menggunakan semuanya. Ada 7 rukunnya. Ada 7 semuanya. Mulai dari niat, wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala sampai rambut, kemudian telinga, kemudian kaki. Tapi dia menggunakan ada yang namanya muallat. Al-muallat. Apa itu al-muallat? Al-muallat itu harus berurutan. Al-muallat artinya setelah kita membasuh wajah, kita harus langsung membasuh tangan sampai siku. Jangan sampai kering wajahnya baru kita ke siku. Nah, ini perbedaan-perbedaan saja ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ada mazhab Hanabilah atau Imam Hambali. Dia tidak menggunakan yang namanya dalk. Ada ad-dak. Ad-dak artinya itu menggosok-gosok. Kalau kita Syafi'i tidak dimasukkan itu menggosok-gosok, ya. Jadi kalau kita cukup mengusap. Nah, kemudian apalagi perbedaannya? Perbedaannya terletak pada rambut. Kalau kita Syafi'i cukup dengan menyentuh ubun-ubun atau beberapa lembar rambut, 3 lembar rambut itu sudah sah. Nah, kalau mazhab yang lain harus mengusap semuanya. Harus mengusap seluruh bagian. Jadi kayak orang mandi ya. Jadi kayak keramas gitu. Jadi semuanya. Ini yang biasanya kita pakai kalau lagi umroh, kalau lagi haji. Nah, di sana karena di sana menggunakan Imam Maliki mazhabnya. Jadi banyak perbedaan Bu. Banyak sekali perbedaan. Kenapa demikian? Karena caranya Rasulullah berwudu juga berbeda-beda yang dilihat oleh sahabat. Makanya kalau ibu berbeda dengan tetangga ibu jangan berantem ya Bu ya. Karena ternyata kita yang belum sampai ilmunya. Bukan orang berbeda dengan kita, tapi kita yang belum mempelajari. Semakin kita mempelajari, semakin kita tahu ternyata kita tidak sama. Bukan karena dia salah atau kita salah, tapi memang gurunya berbeda. Dan itu semua ada dalilnya
Termasuk dalam Al-Quran, famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Karena dalilnya cuma ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain surah Al-Maidah ayat 6. Itulah dalil tentang bersuci atau berwudu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam dong. Alhamdulillah. Ustaz Syam terima kasih banyak. Tapi saya ada sedikit yang mau ditanyakan nih sebenarnya. Mungkin Ustaz Maulana bisa bantu jawab ya Pak Ustaz ya. Ada kan kalau bisa kita lagi ke Mekah Ustaz ya, waktu kita umroh atau mungkin kita lagi haji, kan ada tuh yang mungkin cuma membasuh aja tuh sepatunya. Itu gimana Pak Ustaz tuh ya? Enggak gini, kata membasuh sepatu itu bagi petugas, karena dia tidak pernah buka sepatunya. Kita sedikit-dikit buka lagi, dikit-dikit buka lagi. Orang yang menggunakan membasuh pada saat pencucian sepatu itu di atasnya saja, karena dipergunakan bagi orang yang dari awalnya dia wudu, baru pakai sepatu, kemudian ketika batal dia di atas wudu aja. Ini dikategorikan ruksa keringanan, karena susah dibuka. Dan karena susah juga sepatunya dibuka. Dan ini juga cuma dilakukan bagi orang-orang yang tertentu. Iya. Bukan saja kita pakai sepatu di atas. Tiba-tiba langsung ngelap doang. Buka aja sepatunya. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Tadi kan kita sudah dengar juga dari Ustaz Jalulu, selain hal-hal yang bisa membuat kita awet muda adalah salah satunya adalah wudu. Nah sekarang nih kita mendengarkan juga nih, kebetulan hari ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Febri Sugianto. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz Febri, Masya Allah nih dari Kibun Nabawi. Ustadz Febri boleh maju Ustadz Febri. Tolong dijelaskan kepada kita nih, berbicara tentang masalah wudu. Kenapa sih wudu itu bisa membuat kita awet muda? Biasanya kan ada penjelasannya secara Islam. Silakan mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tadi Ustaz Jalulu sudah menyampaikan ya, bagaimana tadi sholat itu bisa membuat awet muda. Ya, ada satu penelitian di University New Delhi. Ini buat Ibu sama Bapak. Ya, orang yang sujudnya lama, maka orang tersebut akan awet muda. Ya, nanti kita bahas tentang bagaimana Islam mengajarkan tentang wudu, dan wudu itu mengajarkan kita juga untuk awet muda. Ya, tapi jangan terlalu lama, mungkin Ustaz Maulana. Nanti kalau terlalu lama, sujud terlalu lama, ya mukanya muda, badannya tua. Nah, jadi repot. Ya, jadi tetap ada aturan. Tetap ada aturan. Ya, kira-kira terutama di sujud terakhir ya, ketika sholat tahajud, ya setelah kita membaca doa maksimal, misalnya 3-4 menit, selesai. Ya, nah lalu pada saat tadi kita bicara tentang sholat, maka Ustaz Jalulu juga sudah membahas tentang sedikit tentang wudu, termasuk Ustaz Sam tadi. Nah, di salah satu tempat di Jepang, ya masyarakat itu meneliti, kalau Nabi kita sudah mengajarkan salah satu wudu yang baik adalah mencuci tangan atau menggosok sela-sela jari. Ya, jadi pada saat kita membersihkan tangan, itu selah-selah jari kita bersihkan. Nah, ternyata ini menjadi penelitian khusus. Ya, di Jepang mereka membiasakan orang untuk cuci tangan di sela-sela jari itu selama 100 tahun. Bayangkan. Ya, ternyata mereka menemukan dari 1 senti kulit kita, jari-jari kita, ternyata itu ada saraf untuk respon dan limpatik. Jadi untuk kita bisa awet muda. Ya, makanya nanti kalau wudu jangan buru-buru para jamaah. Wudu tertib. Tadi kata Ustaz Sam. Ya, jadi kita gosok. Nah, yang kedua, dengan menggosok sela-sela jari, kelenjar getah bening kita bekerja baik. Ya, kelenjar getah bening kita. Nah, lalu yang berikutnya, kalau kita lihat membasuh wajah. Ya, nanti saya minta satu jamaah bisa ke depan ya, bagaimana Islam itu membedah bahwa titik-titik wudu yang setelah disampaikan oleh Ustadz Sam, ya ini kita buktikan, ya apa manfaat dari orang yang berwudu membasuh wajah. Ya, ternyata ada 48 titik di wajah yang tidak bisa diterapi oleh apapun. Contoh, salah satunya adalah titik usus besar. Usus besar itu di sela-sela hidung. Ya, sekarang bagaimana kita mau awet muda? Ada nggak orang yang sakit perut senyum? Tidak. Ya, sakit perut langsung senyum enggak. Ya, nah makanya dengan berwudu membersihkan wajah, salah satunya adalah membersihkan usus besar. Ya, membersihkan usus besar kita. Nah, yang berikutnya adalah di kepala. Ya, kalau kita lihat wajah dan kepala, nah ini untuk para jamaah supaya awet muda. Tadi dikatakan bahwa orang yang sujudnya benar akan awet muda. Ya, jadi kita lihat bagaimana cara awet muda. Nah, salah satunya titik di sini. Jadi kalau menghitung titik, 4 jari kita, Bu, makanya harus membasuh kepala. Ya, 4 jari kita dari mata, nah kita tekan di sini. Nah, ini dikenal dengan titik kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak.
Nah, makanya kalau ada kucing kita elus-elus tidur tuh. Ya. Nah, jadi kita pukul bisa. Ketika kita pukul pelan seperti ini, nah, dia akan mengalirkan energi di wajah kita. Jadi, udara, kreatin, sel-sel kulit mati itu akan bekerja, ya. Jadi kita pukul pelan-pelan, ya. Jangan pakai palu, Ustaz. Kasihan. Ya. Nah, jadi kalau tadi kita bahas ini titiknya, ini usus besar. Jadi kalau ada orang sembelit, jaga wudhu. Ya, tekan di sela-sela hidung. Nah, nanti sembelitnya bisa teratasi. Udah gitu mau cerah supaya awet muda, nah maka tekan di sini. Ya, tekan di sini. Nah, ini akan menjaga kita awet muda. Ya. Nah, jadi di situ para jamaah, ya, banyak lagi tangan. Kalau kita bicara tentang tangan, nah di tangan itu ada 18 titik. Ya, 18 titik yang mana merespon kita untuk stamina, semangat. Ya, jadi makanya orang yang menjaga wudhu dia akan awet muda, dan orang yang menjaga wudhu akan terhindar dari penyakit-penyakit berat. Maka hadis Imam Bukhari yang pernah saya sampaikan waktu pertemuan kita yang lalu, ya, orang yang makan sebelum makan berwudhu terlebih dahulu, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit-penyakit berat. Ya, nah maka kita jaga. Nah yang berikutnya kalau kita lihat, ya, sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Nah, mata kaki ini adalah titik kesuburan. Nah, mata kaki. Jadi kalau kita lihat, ya, nah, ini mata kaki sampai sini. Nah, ini adalah titik kesuburan. Makanya kenapa wanita atau ibu-ibu tidak boleh pakai sepatu hak tinggi. Ya, jadi kalau pakai sepatu hak tinggi nanti akan sulit punya anak. Jadi kalau mau banyak anak, ya haknya itu di depan, Bu. Haknya di depan, maka dia akan banyak anak. Ya, jadi itu Islam mengajarkan. Itu hanya segaris besar. Kalau kita detail lagi tidak akan cukup. Iya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Mas Fardi. Senang banget gue. Tahan dulu. Tepuk tangan lu dong. Makasih banyak Bapak. Tuh, Ustaz Febri baru ngomong begitu, ada sendal melayang tuh kayaknya. Sendal siapa nih yang ada haknya nih? Kan gak boleh pakai. Hah? Sendal siapa Ustaz? Kayaknya kenal nih sendal nih. Kuburan katanya ada di mata kaki kan. Ya udah besok aku nyeker aja ya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi kita jadi tahu ternyata ya. ada penyebab-penyebabnya, alasan-alasannya. Jadi makin penasaran. Jadi kita penasaran. sebenarnya tidak boleh tidak punya wudu. Betul. Batal wudu lagi. Allahu Karena Akbar. otomatis luar biasa. Mau tidur wudu, mau keluar rumah wudu, habis betul. mandi wudu, Betul. habis buang hajat wudu. Masya Luar biasa Allah. loh. Nih buat jamaah yang ada di studio, Bu, penasaran gak Bu? Masih pengen lanjut gak nih Bu? Nih buat jamaah yang di rumah lagi juga nih ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan juga ada tausiah dari Ustadz Febri tentang makanan-makanan nih. Makanan-makanan apa saja yang bisa membuat kita awet muda di dalam Al-Quran atau Quranic food ya. Mau tahu gak Bu? Yakin mau tahu? Setelah satu ini ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu indah. Masih di tema kita hari ini adalah rahasia awet muda. Dengan bintang tamu kita di sebelah kiri saya ada Signorita Esperanza. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu. Ini Masya Allah, ini senang banget ya kalau kita bicara masalah awet muda nih. Dan hari ini kita kedatangan mumpung ada Ustadz Febri Sugianto. Jadi kita minta semua tips-tipsnya nih. Mohon izin Pak Ustadz, tolong dijelaskan juga nih kalau kita bicara masalah tentang Quranic food atau makanan-makanan di dalam Islam yang bisa bikin kita awet muda. Bisa ya? Silakan, mohon izin waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah. Nah, Islam juga mengatur makanan, nutrisi. Nah, salah satunya yang kita angkat adalah minyak zaitun. Ya, Allah bersumpah dalam Al-Quran itu 7 kali tentang zaitun. Ya, nah maka disitulah menjadi rujukan dari para ilmuwan meneliti bahwa orang yang mengkonsumsi zaitun usianya itu lebih panjang.
ya, di Spanyol dan di Italia diteliti dari tahun 1996 mereka mengadakan penelitian 16 peneliti besar pada 9 April ya 1996. Nah, ternyata orang yang mengkonsumsi zaitun itu usianya rata-rata di atas 100. Ya, mengkonsumsi zaitun. Nah, tapi mengkonsumsi zaitunnya bukan jadikan bahan masakan ketika api menyala langsung siram zaitun. Tapi setelah matang disiram zaitun. Ya. Nah, zaitun di situ dikatakan kalau kalian mau awet muda, salah satunya mengkonsumsi zaitun dan dijadikan masker. Ya, masker zaitun. Nah, tapi Islam melarang menggunakan masker di siang hari. Nah, ini yang bahaya nih untuk para ibu-ibu nih. Terutama zaitun ya, kalau madu tidak ada masalah digunakan di siang hari. Tapi zaitun digunakan di siang hari itu membakar kulit. Maka katanya zaitun itu seperti api yang menyala ketika kena cahaya, maka dia akan membakar kulit. Ya, maka sebaiknya menggunakan zaitun di malam hari kalau dijadikan masker. Ya, ini ada salah satu pasien, Ustadz saya sudah menjalankan sunnah, yaitu menjadikan zaitun adalah minyak yang penuh berkah, tapi kenapa plek-plek hitam pada kulit saya? Ya, ternyata dia melakukan zaitun itu di siang hari jadikan masker. Nah, lalu zaitun juga dia mempunyai squalen. Squalen itu adalah omega yang tinggi buat nutrisi otak. Karena orang awet muda otaknya juga harus fresh. Ya, nah squalen pada zaitun kalau kita tahu ya dari rantai kimianya di situ ada 2 oksigen. Ya, ketika masuk bercampur dengan darah, maka dia pecah meninggalkan 2 oksigen sehingga wajahnya fresh, kulitnya bagus, ya, rambutnya bagus, dan dia selalu segar. Nah, ini zaitun. Nah, yang berikutnya di dalam Qur'ani food itu ada delima. Nah, ibu sama bapak tahu ya para jamaah tentang buah delima, ya buah delima ini. Nah, walaupun di dalam kitab Atibun Nabawi yang diangkat adalah delima hitam asal Maroko. Ya, ini beda. Dia punya anti aging yang lebih tinggi. Dan dia juga bisa membunuh cacing. Jadi kalau misalnya ada anak cacingan, ambil kulit delima, dimasukkan di dalam pemanas, ya misalnya dengan gelas air 3 gelas menjadi 1 gelas, diminum, itu cacing mati semuanya. Nah, dia juga bisa memperbaiki kualitas ASI. Jadi kalau ibu-ibu hamil, pengen punya anak yang kulitnya putih, bersih, nah ini bisa juga dengan delima. Nah, yang berikutnya adalah kismis. Nah, di dalam Al-Quran, kismis ini juga diceritakan cukup banyak. Karena ayat-ayat tentang kismis juga tentang banyak, yaitu anggur. Selalu dibarengkan dengan anggur, dengan kurma, walaupun ada pemisahan. Tidak ada satu ayat pun menyatukan antara kurma dengan kismis langsung. Maka di dalam surat An-Nahl 67 ada pengharaman, ya, menggabungkan antara kurma dengan kismis dalam satu minuman. Nah, kismis, para ulama ini jadikan sebagai kecerdasan dan menguatkan rahim. Ya, dikatakan zabib. Kismis emas, kismis yang warna kuning. Jadi bukan kismis yang hitam yang untuk kue atau roti. Nah, kalau kalian mau harum mulutnya, maka makanlah kismis di malam hari. Ya, kalau kalian mau sehat, maka makanlah kismis di pagi hari. Jadi ini kismis emas. Ya, kismis emas yang harus hilang. Nah, lalu kalau anak-anak kalian mau menghafal Al-Quran maupun hadis, maka berilah mereka kismis setiap hari. Maka orang yang mengkonsumsi kismis, dia akan terhindar dari kepikunan. Nah, nih para jamaah nih. Jadi kalau kita lupa punya utang makan kismis, nanti ingat Ustaz. Punya utang, ya makan kismis tambah ingat utangnya. Nah, bukannya utangnya lunas ya. Nah, kalau mau lunas jualan kismis Ustaz. Itu ada solusinya ya. Jadi ada solusi insyaallah. Nah, makanya Islam memberikan solusi yang real ya. Sama dengan Ustaz saya sakit kanker, ya. Oke. Cara menangani kanker misalnya dengan zaitun karena punya zat kafe, tapi kantong kering ya jualan zaitun. Nah, itu solusi yang real yang Islam berikan. Ya, makanya zaitun, delima, kismis ini adalah bagian dari Qur'ani food. Nah, delima di Indonesia banyak. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya bahwa tanaman yang ada di sekitar kalian adalah tanaman yang dibutuhkan tepat. Jadi delima yang dianjurkan itu adalah delima yang ada di kita. Nah, yang memahami karakter kita. Ya, jadi nggak perlu Ustadz saya udah impor delima, itu nggak bereaksi. Ya, tapi Ustadz tetangga saya punya delima, nah itu sudah tepat. Ya, itu ya Kang Fadli ya. Iya. Waduh, ya, Masya Allah, senang banget. Tepuk tangan dong buat Ustadz Febri dong. Ini saya senangnya kenapa kalau Ustadz Febri tausiah nih, Ustadz Maulana mau izin Ustadz Syam dan juga Ustazah Lulu. Senang banget ya kalau bisa bicara masalah Ustadz Febri gini. Jamaahnya begini. Oh, bingung gitu ya. Oh, jadi kayak ini ya. Ini kalau kita bicara masalah dalilnya nih, dalilnya tentang zaitun, delima, kismis ini, manfaat cara menggunakannya mungkin bisa dibedain. Zaitun yang
asli sama yang ini bagaimana nih? Ya, kalau zaitun semuanya asli. Asli? Ya, jadi yang masuk ke Indonesia zaitun asli, tinggal kualitasnya. Oh. Jadi ada yang dikenal dengan extra virgin oil. Extra virgin oil adalah penyulingan pertama. Nah, ini yang dibutuhkan yang bisa untuk membakar kolesterol dan diminum langsung. Nah, tapi yang beredar kebanyakan bukan extra virgin, tapi sulingan yang ketiga. Nah, akhirnya pas diminum kolesterol tinggi. Oh gitu. Nah, jadi rasanya biasa dia lebih kesat dan wangi. Sebentar, mohon maaf semuanya saya tahan dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi tausiahnya. Saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Jamaah! Yang mau tanya boleh silakan angkat tangan Bu, Pak, ayo. Yang di belakang Ibu mohon izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi dari Bu Evi. Majelis Talim Al Ikhlas Asidikiyah Jati Handap Bandung. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ya. Silakan Ibu Evi pertanyaannya. Boleh nanya Pak Ustadz ya? Boleh. Ini saya kan punya sahabat. Dia tuh sering banyak dipuji gitu ya sama teman-teman. Terus saking banyak yang muji, dia tuh sama anaknya sendiri banyak dibilang kayak adiknya. Saking banyak yang muji, sahabat saya tuh banyak ngomong-ngomong ke teman-teman yang lain. Oh, gitu. Kadang saya tuh ngerasa bosan gitu ya. Ya Allah, rese banget temennya bosen lagi dengan begituan. Terus Bu. Ya, gimana caranya saran buat sahabat saya biar dia tuh merasa dipuji tapi nggak usah diumbar-umbar gitu. Oh, biar nggak ngumbar-ngumbar. Sarannya, iya. Itu aja Ibu, Iya. Bu Evi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Bu Evi. Sebentar, Pak Ustadz. Ini mohon maaf ya. Kayaknya temennya yang rese deh. Orang temen yang dipuji dia yang sirik. Enggak, sebenarnya teman yang baik itu seharusnya mengingatkan ketika sahabatnya jumawa. Oh gitu. Memuji diri sendiri, ujub nggak boleh. Iya, benar. Ini dikhawatirkan jangan sampai ibaratnya sahabatnya itu terpuruk dalam pujian. Benar. Hati-hati loh sebenarnya. Makanya cara mengingatkan saudara kita, carikan cermin yang bisa lihat sendiri mukanya. Tapi Dan nggak bisa begitu juga. Ingatkan usianya juga. Sebentar. Ingatkan usianya, ingatkan sesuatu yang dalam artian awet muda itu memang bagus. Iya. Tapi kan ingat juga umur. Ini kalau kita bicara masalah realitanya, kadang-kadang kita nggak mau ujub Pak Ustadz. Ya. Tapi orang terus memuji kita, kok kayak adik kakak sama anaknya ini gimana nih Ustaz Zalulu nih? Kayak kita kan jadi nggak enak juga gitu. Maksudnya jadi enak sih sebenarnya. Dikembalikan semua kepada Allah, syukur kepada Allah, alhamdulillah. Bahkan Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah kelebihan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan. Jadi disyukuri atau bisa jadi ini menjadi sebuah ujian buat kita. Karena kekhawatiran nanti kalau terlalu sering dipuji, khawatir nanti malah menjerumuskan. Insya Allah dikembalikan semua kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah plus tambah kualitas diri kita. Tua-tua keladi, makin tua seharusnya makin berbudi. Oh, Masya Allah. Kalau dipuji makan terus zaitun Bu. Wah makin awet muda. Ustaz mungkin ada mau ditambahin silakan. Tidak semua Iya. pujian membuat orang jumawa, ya. Dan kita tidak pernah mengetahui isi hati orang. Ngapain kita temen yang ngurusin orangnya, dia yang dipuji, kita yang sirik kok. Nah, makanya seandainya dia adalah orang yang seperti tadi yang diajarkan Ustaz dulu, yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Tuhanku, dia sudah terbebas daripada sifat riya, sifat ujub. Kalau dia sudah terbebas, kita yang tidak terbebas, ngapain kita ceritain teman kita tadi itu? Nah, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri daripada dibanding mengurusi orang lain gitu kan. Nah, Ustadz Febri mungkin kasih masukan juga buat temennya, seandainya temannya ini memang ujub, bagaimana cara menyampaikannya nih? Ya, nah kita seharusnya bersyukur ya, karena tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Ustaz Jalulu bahwa orang yang senyum yaitu menggunakan 43 titik di wajahnya. Nah, orang yang cemberut itu 17 sampai 18 titik. Nah, jadi kalau dia cemberut terus maka 17 ya akhirnya dia tua. Semakin tua kita senyum, nah kita awet muda. Oh. Ya. Nah, maka di sini kita mensyukuri. Itu yang pertama tentang awet muda. Nah, yang kedua tentang penyakit yang akan muncul. Ya. Jadi sama dengan kemarin kita sudah bahas ya. Satu kali alkohol memutuskan saraf. Ini maka satu kali kita ujub maka memutuskan saraf. Aduh. Ujub juga memutuskan saraf. Sama. Jadi ujub itu memutuskan saraf. Betul, Jadi betul, sebenarnya ketika orang ujub itu sebenarnya merusak diri sendiri. Saya alhamdulillah selalu tersenyum. Ih, Masya Allah. Kenapa saya selalu tersenyum? Kenapa begitu? Karena susah mingkem. Bisa aja Ustaz. Ibu Evi, jelas Ibu Evi ya. Tepuk tangan dong buat Ibu sekali lagi dong. Makasih banyak nih Masya Allah nih. Saya mau coba telepon juga. Ini ada curhatan yang masuk di email Islam itu Indah. Mungkin kita mau coba menghubungi orang yang bersangkutan. Boleh teman-teman silakan coba dihubungi. Sudah tersambungkah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suaranya agak putus-putus, boleh cari signal yang lebih bagus. Ini kita, ya, baik. ya oke, ini sudah bagus nih ya. Kita sebut aja namanya hamba Allah lah ya. Silakan Mas, Ya. silakan curhatnya, silakan. Ya Ustaz, saya mau bercerita sedikit tentang saya. 5 tahun lalu itu saya pernah menikah, cuma dijodohin sama orang tua saya. Nah, tahun lalu karena perbedaan yang banyak dan sering cekcok, akhirnya saya juga cerai sama istri saya. Nah, alhamdulillah 1 tahun belakangan dan tahun ini saya sudah move on dan mau melaksanakan pernikahan lagi yang kedua kalinya. Nah, pertanyaan saya, kalau istri itu adalah tercipta dari tulang rusuknya suami. Iya. Nah, bagaimana penjelasannya jika ini kan calon istri saya yang kedua? Apakah Allah menciptakan tulang rusuknya itu lebih dari 1 buat setiap suami atau gimana ya Oh penjelasannya? gitu, jadi kalau bisa suaminya istrinya 4, rusuknya 4 gitu. Gini. Nah, Soal minta penjelasan ada Ustaz tuh. Oke, mohon penjelasannya. Oke, sabar ya Mas ya, jadi tutup dulu teleponnya ya. Mungkin dari Oke, Ustaz ya. Syam dulu nih, silakan. Kata siapa istri dari tulang rusuk suami? Ini penerimaan pemahaman yang keliru dari kita-kita ini. Bukan istri diciptakan dari tulang rusuk suami. Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dan sekarang semua laki-laki merasa bahwa dia adalah Adam. Tidak. Tapi yang pertama, perempuan yang pertama diciptakan atau Hawa diciptakan dari tulang rusuknya daripada Nabi Adam. Tapi kita semua sekarang ini laki-laki yang ada, bukan istri kita nanti itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Kalau misalnya istrinya lebih tua daripada suaminya, masa rusuknya duluan diciptakan daripada dilahirkan daripada orangnya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pemahaman kita yang agak keliru. Bukan istri tercipta dari tulang rusuk suami, melainkan Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam. Nah, Oke, ya jelasnya sementara itu ya. Ustaz dulu mau ditambahkan, silakan. Iya, plus ini juga menjadi bahasa kiasan untuk kita semuanya karena dalam Islam pun juga ada ilmu balaghah, ilmu sastra. Nah, ketika dikatakan seperti itu, maka lelaki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan dalam mengayomi istri ketika menasehati harus dengan cara perlahan. Kenapa? Khawatir terlalu keras nanti istrinya tidak akan mendengar, terlebih bisa sakit hatinya. Tapi ketika perlahan-lahan, insya Allah akan maksud apa yang menjadi tujuan kita akan tersampaikan. Jadi lebih kepada bahasa kiasan. Oh gitu. Nah, mungkin nih kalau misalnya dikaitkan dengan orang yang suka selingkuh, pasti kan akan stres nih ya. Mungkin sakit-sakit hati dan marah ini dikaitkan dengan kesehatan seperti apa sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang Rata-rata ini? para penderita stres ya, apalagi dia putus asa. Betul. Nah, itu rata-rata penyakit yang paling dekat oleh dia kejang jantung. Jantung. Kejang jantung. Ya. Nah, ini saya dapatkan dari hasil data di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ternyata ada anak usia 10 tahun sudah kena kejang jantung. Aduh. Nah, kenapa? Karena stres menerima pelajaran. Oh. Ya. Jadi stres, dia tekanan, ternyata jantungnya bermasalah. Nah, jadi makanya kunci kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan. Nah, makanya untuk para penanya, ya kalau tadi saya bisa saran, coba istikharah dulu. Ya, istikharah. Nah, bisa jadi apa yang Allah berikan bagi kita tidak baik saat itu, tapi kedepannya baik. Oke. Nah, jadi biar kita tidak iya. stres mungkin. Oke. Nih mungkin buat masih ada di rumah nih, udah lega belum hatinya atau mungkin masih ada yang ngeganjel? Silakan Mas. Iya, kalau misal penjelasan bagaimana kalau istri pertama kita ya meninggal, terus kita kawin lagi, apakah kita bisa ketemu sama istri kita yang pertama, Ustaz? Oh, sebentar. Kalau laki-laki- Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Ustaz. Ustaz, ntar ada orang yang meninggal gara-gara sakit jantung dikagetin temennya. Hati-hati juga. Kalau laki-laki, insya Allah ketemu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan meninggal, kemudian meninggal suaminya, dia masih hidup, terus dia menikah lagi, dia tidak akan ketemu dengan istri suami pertamanya. Karena sudah memutuskan kan, tapi kalau dia bisa bertahan, tidak menikah lagi. Sabar ya Pak Ustaz. Karena tidak ada yang lama. Sabar. Tapi kalau laki-laki bisa, insya Allah Bisa, bisa. ya? Sepanjang satu, Ah, seagama, betul. beriman, Masya Allah. beribadah. Enak aja istrinya masuk surga, dia masuk neraka. Gara-gara, iya dia masuk, aku nggak usah sholat karena istriku rajin sholat. Aku nanti saya ketemu, enak aja. Nggak bisa. Harus sama ibadahnya. Terima kasih banyak loh Mas. Mudah-mudahan terselesaikan masalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Ini mungkin buat pelajaran juga buat yang di semua, yang di rumah juga, yang di studio ya. Ini Masya Allah nih. Nih buat jamaah yang di rumah nih, berkaitan dengan tema kita hari ini, ada hadis yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan juga dijelaskan, yang nanti akan dinyanyikan juga oleh. Nah silakan Ustadz Syam, mohon izin waktunya. Baik, dari tadi kita membahas tentang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu terhadap saudaramu bernilai
Sedekah, gampang banget sedekah. Sedekah nggak harus dengan uang, Bu. Sedekah nggak harus dengan bangun masjid, Bu. Enggak. Sedekah nggak harus dengan memanggil anak yatim kasih makan, nggak harus. Tapi sedekah itu bisa dengan senyuman. Kullu ma'rufin sadaqah. Segala kebaikan itu adalah sedekah. Coba lihat, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan apapun kebaikan sekecil apapun yang engkau lakukan nanti engkau akan panen di akhirat. Nah, kebaikan sekecil apapun. Ada orang yang masuk surga karena rajin umroh. Ada orang yang masuk surga karena rajin zakat. Ada orang yang masuk surga karena rajin sholat. Kita sebenarnya amalan kita sedikit banget nih. Tapi ternyata orang ini masuk surga karena apa? Karena selalu tersenyum dengan saudaranya. Dan ingat, senyum itu menular. Jadi kalau mau disenyumi orang, senyumi dulu orang lain. Makanya dari itu ada hadis ada hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya tabassumuka fi wajhika shadaqah, dan insyaallah akan dinyanyikan oleh teman-teman Nash. Silahkan teman-teman Nash. Senyum kepada saudaramu di saat kita bertemu. Senyum kepada saudaramu menambah nilai ibadahmu. Tataplah hangat lalu senyumlah. Senyuman terindah kepada saudara. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat Anda yang baru bergabung, kita ingatkan kembali, hari ini tema kita adalah rahasia awet muda. Dengan bintang tamu kita yang sudah awet tua, ada Sinyorita Esperanza. Jangan awet tua dong. Habis Awet gimana? lemak-lemaknya gak apa-apa. Bisa aja, jangan gitu juga. Iya. Hari ini nih luar biasa banget ya. Karena kita kedatangan Ustadz Febri ini, hari ini kita coba maksimalin ya. Karena memang Ustadz Febri ini khusus nih didatangkan untuk ini. Ustadz Febri boleh maju lagi nih. Mohon izin. Berkaitan bicara masalah wudhu nih. Kalau kita berbicara tentang wudhu, apa sih keutamaan dan manfaat kita untuk menjaga wudhu? Apa manfaatnya? Silakan. Mohon izin. Bismillah. Nah, untuk keutamaan kita menjaga wudhu ini banyak sekali. Yang pertama, menetralkan semua bakteri dan racun yang ada di tangan, di kulit. Nah, jadi kulit ini adalah sumber penyebaran bakteri. Nah, yang kedua dengan membersihkan mulut. Nah, kalau kita lihat tonsil itu atau adenoid yang ada di mulut, tekak, ya. Nah, itu adalah yang merangkap semua bakteri-bakteri mau masuk ke mulut. Ya, bakteri-bakteri mau masuk di mulut, dan setelah dia terkumpulkan, lalu kita berwudu, maka dia dikeluarkan dengan air tersebut. Nah, yang berikutnya adalah memasukkan air ke hidung. Yang memasukkan air ke hidung. Nah, maka kalau kita masukkan air ke hidung, maka orang yang berwudu dan selalu masukkan air ke hidung dan dikeluarkan bersama dengan air tadi, ya, maka saluran pernapasnya terhindar dari ispa atau penyakit bronkitis. Ya, maka dikatakan orang yang masukkan air ke hidung biasa seperti kesetrum. Ya, jadi seperti handphone dicas, ya, dikasihkan listrik. Nah, lalu keluarkan. Nah, kalau kita lihat dari dalil, ya, Rasulullah mengatakan, pada saat kalian tidur sesungguhnya setan berada dalam 2 lubang hidung kalian. Maka keluarkanlah dia dengan wudu. Ya, keluarkanlah dia dengan wudu. Maka orang yang bangun tidur, dia langsung tidak sholat, dia berjalan, maka setiap harinya mereka dalam 3 ikatan setan. Nah, maka ketika kalian mau terhindar dari setan, maka bangun dari tidur, berdoa, 1 lepas ikatannya. Yang kedua, dia berwudu, masukkan air ke hidung, lepas ikatan yang kedua. Nah, yang ketiga, ikatan yang ketiga akan lepas ketika dia sholat. Nah, jadi masukkan air ke hidung. Jangan lupa masukkan air. Nah, yang berikutnya adalah membasuh wajah. Tadi kita sudah praktek, ya. Beberapa titik di dalam wajah itu sangat banyak sekali. Jadi jangan heran, Bapak sama Ibu nanti di rumah, coba wudu dengan tenang. Ya, jangan tergesa-gesa, karena tidak ada yang mengejar. Ya, jadi tenang.
Maka dikatakan nanti ketika di yaumil akhir, mereka yang selalu menjaga wudhu datang dengan cahaya. Itu Allah menggaransi kita. Di dunia dia juga akan datang dengan cahaya karena tidak ada terapi yang selalu mengajarkan full 5 waktu kecuali kita berwudhu. Ya, terapi kesehatan. Nggak ada terapi refleksi sehari 5 kali, tidak ada. Nah, makanya ketika berwudhu ada sentuhan, ya, ada gosokan. Jadi tidak boleh wudhu langsung selesai. Ya, jadi disentuh. Ya. Nanti ibu atau para jamaah, kalau misalnya ada anak panas nih contoh. Ya. Imam Bukhari mengatakan atau Abu Hurairah juga mengatakan ketika panas maka basuhlah air. Ya. Jadi misalnya ketika ada anak panas, wah suami istri berantem, ibu sama bapak, tidak akan dingin. Ya. Tapi ketika panas, ambil air, rangkul, nah dielus. Berarti sentuhan. Sentuhan ini mendinginkan. Nah, maka air itu mendinginkan. Orang yang menjaga wudhu juga akan menjaga emosinya. Jadi bisa terhindar dari amarah. Makanya orang yang mau marah, wudhu dia akan selesai. Nah, yang berikutnya adalah membasuh kepala. Ya, membasuh kepala. Nah, di kepala kita ada titik yang dikenal dengan titik umumugis atau ala rasul. Rasulullah SAW mengatakan bertemunya 100 penyakit dan 100 kejahatan di dalamnya. Ya, maka kita bisa tekan di sini. Jadi dari sini tadi titik pertemuan tadi kita ambil tengah. Nah, maka di sini adalah titik yang dikenal dengan ala rosun atau umumugis. Bertemunya seluruh penyakit dan seluruh kejahatan. Dan di situ juga pertemuan seluruh organ. Maka Nabi mengatakan, ya, tidak ada organ yang tidak lewat umumugis atau ala rosun. Ya, mereka menyentuh di kepala. Nah, lalu yang lebih istimewa lagi telinga. Ya, orang yang berwudu, ya dia seperti menjewer telinganya, ya. Jadi membersihkan telinga. Makanya tidak ada satu riwayat pun kita harus membersihkan telinga dengan cotton bud, tidak ada. Nah, jadi dibersihkan dengan berwudu dan senam wajah. Ya, maka ketika kita baca Al-Qur'an, nah sempurnakan hak hurufnya. Ya, jadi jangan tidak akan keluar kotoran di telinga. Karena kotoran di telinga nanti keluar ketika kita menggerakkan wajah. Ya, dan di telinga ini adalah tempat 2 titik organ vital, yaitu jantung dan ginjal. Jadi kalau kita lihat telinga kita dalam lekukan itu tekan sedikit. Maka kalau kita malu biasa dia merah. Ya, kita semangat juga dia merah. Nah, makanya kalau anak-anak kurang semangat, nah seperti dijewer, nah dia akan muncul semangatnya. Karena ini adalah mempengaruhi organ jantung dan ginjal. Ya, jadi kalau herbalnya tadi adalah kismis untuk memicunya. Nah, terapinya dengan wudhu adalah sedikit menekan bagian telinga. Nah, lalu kaki. Ya, kalau kaki tadi kita sudah bahas bahwa kaki tadi salah satunya adalah untuk kesuburan. Udah gitu juga ada kelenjar getah bening bawah perut. Ya, kelenjar getah bening bawah perut. Nah, salah satunya adalah di tengah-tengah. Ya, jadi kita harus menggosok, ya, menggosok betul-betul, ya, sehingga dia kesentuh. Maka tidak boleh ketika berwudu hanya sebagian. Ya, tidak boleh. Basah semuanya dan ada tekanan. Ya, makanya tidak dianjurkan ibu-ibu cuci piring atau masuk ke kamar mandi jam 8 malam sampai jam 10 malam bersentuhan dengan sabun. Ya, kalau ibu-ibu bersentuhan dengan sabun terutama sela-sela jari tangan dan kaki, maka nanti di usia 45 ibu sudah merasakan sakit di persendiannya. Ya, jadi nanti tangan sering kaku, kaki sering kaku. Nah, itu karena jam 8, jam 10 malam ya sering cuci piring atau masuk kamar mandi dengan sabun. Oh, ibu-ibu langsung kompak banget. Bu ngerasain sama, Bu? Ngilu-ngilu tangannya. Oh, ini saya mau tanya, kalau kuping merah, kenapa tuh ya? Tiba-tiba kiri atau kanan merah dan panas rasanya? Nah, itu biasa respon dari meridian dari lambung, dari jantung. Oh. Jadi saraf jantung kita itu ada di sana. Oh. Nah, jadi dia yang membunyikan sinyal. Ya, makanya orang malu tadi orang dibicarain, kata kalau dibicarain jangan bunyi dengan kupingnya bunyi. Nah, karena itu hanya respon. Oh, nah, Masya Allah. jadi itulah kedahsyatnya wudu. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ustadz Febri. Ustadz Febri makasih banyak ya. Aduh, nanti kita pikirin lagi apa yang mau kita tanya sama Ustadz Febri ya. Nah, tapi ini sekarang kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sekarang waktunya kita sedikit refreshing nih. Kita akan mendengarkan ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Nah, gimana Pak Ustadz, udah siap? Siap dong. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Dalam satu hadis disebutkan para penghapus dosa, penggugur dosa salah satunya adalah menyempurnakan wudu. Dari 3 ini apa itu? Penyempurnaan wudu, memperbanyak langkah ke masjid, dan ketahuilah menjaga menunggu
dari satu salat ke salat berikutnya. Itu salah satu penggugur dosa-dosa. Menarik sekali karena hari ini kita membicarakan tentang wudu, yang dalam artian banyak sekali kisah-kisah tentang wudu. Saya ambil satu kisah sosok yakni Junaid al-Baghdadi, yang karena wudu menyebabkan seorang tabib yang beragama non-muslim bisa masuk Islam disebabkan lantaran wudu. Ulama besar ini, sosok Junaid al-Baghdadi sangat terkenal kesalehannya, penjagaannya, waraknya. Suatu ketika beliau sakit yang membuat orang gempar. Sakit apa? Sakit mata. Ketika beliau sakit mata, semua orang berusaha bagaimana cara menyembuhkan sosok ulama besar ini. Ketahuilah kalau orang sakit mata itu betul-betul luar biasa. Sampai suatu saat ada seorang tabib yang baik hati yang mendatangi Junaid al-Baghdadi berniat untuk membantu beliau. Mohon izin, ya Syekh, saya bukan seagama dengan Pak Syekh, tapi saya ingin mengobati Pak Syekh. Pengobatannya satu yang saya minta, jangan sampai saya menggunakan air ya. Jadi selama sakit mata, jangan sampai saya itu berudu. Selama ini jangan berudu dulu lah, tayamum atau apakah, kata tabib ini. Ternyata yang dikatakan tabib ini tidak dilakukan, karena ternyata Syekh Junaid al-Baghdadi tetap berudu, menyempurnakan wudunya menggunakan air. Dan apa yang terjadi? Sakit matanya Junaid al-Baghdadi sembuh dengan penyempurnaan wudu tersebut. Sehingga tabib ini heran. Kemarin saya lihat matamu sakit. Ketika dia datang, lantas dia mengungkapkan isi hatinya. Apa rahasianya? Obat apa yang kamu gunakan? Kemarin aku sempat datang dan hari ini aku datang sudah sembuh. Maka Junaid al-Baghdadi berkata, yang menyembuhkan adalah Allah lewat pengobatan, yakni berudu. Saat itu juga tabib ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah. Atas ketaatan itu berbuah kesembuhan. Betapa banyak orang dengan alasan sakit dia tidak ibadah, dengan alasan sakit dia tidak melakukan perintah Allah. Dan ketahuilah, yakinkan keyakinan itu menambah keimanan kita, dan insya Allah meraih hidayah lewat kesembuhan dari pasiennya. Menarik sekali, mudah-mudahan bisa membawa berkah buat kita lewat ibadah wudu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan kisah hikmah tadi memberikan kita sedikit pencerahan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita akan mendengarkan Ustadz Syam akan membacakan sebuah ayat atau ayat suci Al-Quran. Apa yang dibacakan Ustadz Syam? Mohon izin waktunya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222. Ini masih menyangkut dengan tema kita hari ini. Oke, ini bukan buat jamaah di rumah yang mau ikut ngaji bareng sama Ustadz Syam, boleh silakan dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah ayat 22. 222. Silakan, mohon izin waktunya Ustaz Syam. 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن المحيض
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ayat ini bercerita tentang keadaan haid atau keadaan tidak sucinya wanita. Datang bulannya ya. Ayat ini bercerita tentang hal itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir ayat ini, Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Apakah bertaubat sudah cukup? Ternyata tidak. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Suka berwudu, suka mensucikan dirinya, suka berhiasnya untuk suami tentunya. Kemudian Allah jelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Islam ini adalah agama keindahan. Makanya Islam itu indah ya Bu ya. Islam itu indah. Islam itu agama yang memperlihatkan kita keindahan, memperlihatkan kita kesucian. Bagaimana tadi kisah yang dibawakan oleh Pak Ustadz, bahwasanya ada orang yang masuk Islam gara-gara melihat kaum muslimin bersuci. Bagaimana kita mau menarik orang lain? Buat teman-teman yang ada di rumah, jamaah sekalian, para pemuda-pemuda, bagaimana kita mau menarik orang lain untuk masuk Islam kalau kita yang mengaku muslim, kemudian gaya kita, style kita, fashion kita yang kita perlihatkan kepada teman-teman kita di luar Islam itu tidak mencerminkan muslim, tidak mencerminkan keindahan atau kesucian yang diajarkan oleh Rasulullah, kesucian yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau mau dicintai Allah, jadilah orang-orang yang bertaubat, kemudian jadilah orang-orang yang sering atau senang mensucikan dirinya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa mensucikan diri ini ya. Sampai Bilal aja dulu katanya sendalnya duluan yang udah kedengeran gara-gara bisa menjaga wudu. Iya, menjaga wudu dan juga azannya. Jadi sendalnya menjaga wudunya, salat sunnahnya. Sudah kedengeran ada di surga. Iya. Wah, kaget juga Masya Allah gara-gara wudu. Kok ada suara sendal ya? Saya jalan-jalan ke surga, saya dengar ada suara sendal. Ini suara sendal siapa? Ternyata suara sendalnya Bilal. Bilal bin Rabah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Syam. Masya Allah luar biasa nih. Buat semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita akan mendengarkan nih, masih ada lanjutan tentang amalan-amalan dan juga doa-doa apa saja nih yang bisa membuat kita awet muda. Setelah ini kita akan dengarkan ada tausiah dari dua narasumber kita, Ustaz Zalulu dan juga Ustaz Maulana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ketahuilah, kita kadangkala pingin awet muda, pingin cantik, pingin menawan, pingin menarik. Tapi ketahuilah, alhamdulillah, dalam ibadah kita, dalam amal-amal perbuatan kita, ternyata ada amalan-amalan yang membuat kita awet muda, cantik, menawan, dan sebagainya. Mau awet muda? Mau. Perbanyak asma Allah disebut. Amin. Senantiasa membaca nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ayo. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itu akan
wajah terlihat muda. Iya, kemudian yang kedua, amalan apa dan apa aja khasiatnya? Membaca Al-Quran akan terlihat kita lebih menawan. Orang-orang yang membaca Al-Quran, dia akan berwibawa, menawan atas dirinya. Maka kadangkala kita butuh orang-orang seperti itu terlihat menawan. Karena adanya Quran yang tersimpan padanya, adanya ilmu yang ada padanya, membuat dia menjadi berwibawa. Dan yang ketiga, orang-orang yang senantiasa membaca salawat, maka wajahnya terlihat segar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya mau tanya, segar enggak? Segar enggak? Jadi orang yang senantiasa bersalawat itu segar hidupnya. Betul tidak? Betul. Ada lagi, wajah mau enggak? Wajahnya kecantikannya tetap awet. Mau. Atau disebut awet muda. Salat tahajud. Orang yang senantiasa salat tahajud, insya Allah maka akan terlihat awet muda. Makanya gantengnya tertahan kan? Saya bisa tahajud keluar rumah, udara kesini. Jamaah. Oh jamaah. Mau terlihat mempesona? Mau orang terpesona dengan dirimu? Maka jagalah lisanmu, kata-katamu. Orang yang berkata-kata kasar, bagaimana orang bisa terpesona, tertarik dengannya kalau kata-katanya? Bagaimana kalau ada perempuan yang sama dia kalau dia cerewet? Dan dijaga mulutnya. Apalagi, mau tahu? Mau. Energinya keluar. Kekuatannya keluar, maka laksanakanlah ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa mau inner beauty-nya keluar. Inner beauty. Yaitu apa? Inner beauty. Itu kecantikannya dari dalam keluar. Maka perbanyaklah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, baca Quran, salat, zikir dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Insyaallah senantiasa kita mensyukuri diri kita, terlebih dalam aktivitas apapun dalam Islam ada doa. Ketika bercermin maka kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluki. Ya Allah, engkau telah memperbaguskan rupaku, baguskan pula akhlaku. Subhanallah, tidak hanya outer beauty tapi juga ada inner beauty. Bahkan dikatakan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari pakaian, dari rupa, dari perhiasanmu, tapi Allah lihat dari hati dan perbuatan. Subhanallah. Nah, karenanya apa yang harus kita lakukan agar terlihat awet muda? Nah, terlihat awet muda, jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Wajib kita untuk bersyukur kepada Allah agar tidak kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama, yuk jaga diri ini agar senantiasa berwudu. Berwudu, subhanallah, berwudu ternyata otot kita menjadi lebih rileks lagi. Kemudian juga dengan berwudu kita menjadi awet muda. Dengan berwudu tampak dari wajah-wajah wudu itu nanti di yaumil akhir bersinar. Subhanallah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mengenali umatmu? Cukup dilihat dari tangan mereka, kaki mereka, wajah mereka yang penuh dengan sinar. Betapa indahnya berwudu, tidak hanya di dunia, tapi juga di yaumil akhir nanti kita sebagai penghuni surga, plus juga dikenal dengan Rasulullah SAW. Kemudian stres hilang. Pingin stres hilang, nah ini awet muda, stres harus kita hilangkan. Dengan apa? Perbanyak olahraga. Ternyata dalam Islam ada olahraga, sholat wajib
Subhanallah, itu pun juga olahraga dalam diri kita. Subhanallah, olahraga untuk batin kita, untuk lahir kita. Ketika kita bersujud kepada Allah, kita mohon kepada Allah, tidak hanya lahir yang kita minta, tapi batin kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Pingin awet muda, maka tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. 3S, senyum, salam, sapa, bertemu senyum. Kenapa? Dengan senyum sedekah, ibadah. Al-kalimatut thayyibatu sedekah, berkata-kata baik adalah sedekah. Kemudian sapa ketika kita di jalan, assalamualaikum, karena ada dalam Islam salam mengandung doa afsus salam bainakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagimu, kasih sayang Allah untukmu, keberkahan, barokah, ziyadatul khair, meningkatnya, bertambahnya kebaikan. Kemudian pingin bibir cantik, gak usah disulam bibir, cukup dengan mengucap kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dari bagaimana menjaga lisannya. Pengen langsing bunda, biasanya awet muda terkenal dengan langsing, maka ada dalam Islam diet kita yang sehat dengan cara saum, berpuasa, al-imsak. Dalam Islam tidak hanya berpuasa lahir saja, tapi batin juga berpuasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Kata Allah dalam hadis qudsi, dikatakan saum adalah untukku dan aku yang menilai bagaimana kualitas saum itu. Karenanya ada saum lahir kita, anggota tubuh kita tahan, kemudian hati kita tahan juga, insya Allah menjadi saum yang bernilai. Mengembangkan diri kita biar awet muda. Dengan apa? Perbanyak silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pengen dimudahin urusannya, diperbanyak rezekinya, maka jangan lupa jalinlah silaturahim. Subhanallah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tidak lupa berdoa ketika berwudu. Berdoa ketika berwudu, ketika melihat air saja, Allahumma ja'alal maha tahura. Ya Allah, jadikan air ini yang mensucikan, air yang bersih. Kemudian di tangan pun juga ketika kita dalam melakukan apapun ketika berwudu, ada doanya. Ketika wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ya Allah, putihkanlah wajahmu ketika nanti engkau memutihkan dan menghitamkan wajah-wajah orang. Kita ingin dimintain putih, kemudian kita minta tangan kita biar nanti menerima buku catatan amal dari tangan kanan, tidak dari tangan kiri, sampai kaki kita semuanya ada doanya. Karena yuk sama-sama kita belajar, insya Allah kita belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari, insya Allah. Dan saga beli saat semoga bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustazah Lulu, luar biasa ya, benar-benar hari ini tema kita bagus banget nih, bicara tentang resep awet muda. Mungkin dari Sinyorita mungkin ada sesuatu kesimpulan yang bisa disampaikan kepada kita semua nih dari awal tadi tausiah sampai sekarang, silakan. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Pokoknya istilahnya banyak yang kita nggak tahu. Ternyata wudu itu cara-caranya juga. Betul. Banyak yang baru aku tahu sekarang. Sampai gitu. kismis-kismis tadi ya. Sampai kismis-kismis juga loh. Bener-bener. Minyak zaitun jangan lupa ya. Nih ya, salah tuh. Aduh, Oh iya Masya Allah. benar. Sampai hak loh, itu nggak boleh juga karena kesuburan ada di sini ya, telapak Allah. kaki. Ya mudah-mudahan sih abis dengar tausiah semua dari Ustadz Sam, dari Ustadz Febri, Ustazah Lulu, Ustadz Maulana, nanti bisa nambah ilmu lagi dan Amin, amin, biar ya saya Rabbal juga alamin. makin awet muda, bukan Amin. cuma dari sodako aja ya kan, dan segala macamnya. Ini ujub nanti nih bisa- kayaknya nih. Enggak benar kan, tapi salah satu itu juga Iya. kan yang bikin awet muda Oke, gitu. terima kasih banyak Sinyorita udah mampir ke sini dan kita juga dengarkan kesimpulannya mungkin dari Ustadz Febri, silakan, mohon izin. Ya, yang pertama ada salah satu ayat tentang wasamsi waduha. Ya, ada cahaya matahari dan ada gerakan sholat. Ini salah satu juga supaya kita awet muda. Ya, jadi kita olahraga dianjurkan ketika matahari baru terbit. Ya, jadi untuk para jamaah, ya tentang dalil wasamsi waduhanya dimanfaatkan. Ya, jadi di waktu duha, jadi matahari baru terbit, nah kita berjemur. Ya, jadi berjemur, kalau kita mau mengulang hafalan atau kita juga mau menggerakkan senam-senam wajah, nah itu ketika awal matahari. Ya, maka itulah yang akan merespon kesehatan kita. Nah, makanya di dunia barat maupun di beberapa negara-negara maju, mereka memanfaatkan ketika matahari terbit, mereka langsung mengatakan namaskar.
ya kan? Nah, mari kita berdoa untuk kesembuhan karena sang pengobat datang. Nah, sedangkan Islam sudah mengajarkan, ya, jadi ibu sakit rematik, asam urat, nah berjemur di waktu pagi. Jadi intinya manfaatkan waktu duha supaya kita untuk sehat dan awet muda, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali ilmu kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh narasumber kita bermanfaat semuanya buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di sini dan juga jamaah yang di rumah nih. Jangan sampai lupa, bagi Anda yang ingin tampil di Islam Itu Indah, Anda punya grup qasidahan untuk maksimal 12 orang, bisa kirimkan materinya langsung ke email kita di @islamituindah @transtv.co.id. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya saya Fadli undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.